Lanjut ke pertanyaan selanjutnya di talk show kali ini bersama dengan 9 mahasiswi dari program studi ilmu keperawatan yang melakukan program internship di Okinawa, Jepang. Kali ini pertanyaan untuk Widi. Tadi kan Mega udah jawab tentang festival-festival yang seru-seru nih di Jepang. Selain itu tentunya juga ada dong waktu-waktu unik di Jepang yang sering diperingati. Nah, menurut Widi, sepengetahuan Widi, ada waktu-waktu unik tertentu nggak di Jepang itu? Contohnya gimana? Jadi di Jepang itu banyak sekali peringatan, peringatan hari-hari besar seperti itu. Contohnya kayak Hari Ibu, kayak Hari Ayah, terus kayak Valentine juga ada, Halloween juga ada. Nah, bedanya itu di Jepang kalau misalkan Valentine tersebut dirayanya itu berbeda. Kayak ada Valentine untuk wanita dan ada Valentine untuk laki-laki seperti itu. Bedanya apa itu? Valentine laki-laki, Valentine Jadi wanita? Valentine wanita itu ya jadi yang ngasih hadiah itu dari wanita itu sendiri. Ya. Sedangkan dari untuk Valentine laki-laki ya laki-lakinya tersebut yang hadiah seperti itu. Ada momen di mana laki-laki mempersiapkan hadiahnya Betul. untuk perempuan. Kira-kira jangan sampai ketika Valentine jomplang gitu. Iya. Perempuan ngasihnya apa, sebenarnya Iya. laki-laki ngasihnya apa, kaget gitu kan. Bisa juga seperti Terus itu. ada juga Gimana lagi tuh? kayak ada bulan 7 tanggal 7 itu diperingati sebagai ada pohon harapan di sana itu. Pohon harapan. Iya. Jadi apa yang kita harapkan itu kita tempelkan gitu sebagai daun-daun pohon harapan tersebut. Bikin kayak gitu ya. Enggak, jadi gitu. ada pohon itu sudah disiapkan dari pihak yang melaksanakannya. Nanti kita itu sebagai partisipannya tinggal nulis apa yang kita harapkan itu dan ditempelkan sebagai daun pohon tersebut. Gitu. Berarti untuk bisa merawat cita-cita kita ya, harapan kita. Gitu. Terus tadi pas ada peringatan-peringatan itu tentunya nyobain banyak makanan dong. Iya, betul. Makanan, minuman, terus festival juga pasti banyak makanan-makanan unik. Selama di Jepang pernah nyobain makanan-makanan atau minuman yang unik nggak di sana? Paling kan kita di sini taunya ramen, sushi gitu kan, takoyaki gitu kan. Selain itu kan mungkin pasti banyak yang lain nih. Pernah Vidi makan atau minum makan minuman kayak gimana? Di Jepang itu khususnya di Okinawa yang pernah kami tinggal itu ada makanan khususnya. Khususnya itu di kita ada apa namanya campuru kalau di Okinawa itu. Isinya apa itu? Campur itu kayak semacam apa ya bihun kalau misalkan Bihun. di Indonesia seperti itu bihun. Ada campuran dagingnya itu daging apa ya kayak semacam daging sapi atau ayam seperti itu. Ada sayuran juga nanti di situ kayak semacam mie goreng tapi beda rasa aja gitu. Rasanya rasa Jepang banget seperti itu. Ada kerupuk barangkali? Kerupuk tidak ada. Kami tidak menemukan sekali di sana itu. Oh, barangkali teman-teman di sana rindu kerupuk. Enggak, kami tidak tidak ada. Bahwa sebelum berada sana menyiapkan stok kerupuk sebanyak mungkin gitu untuk persediaan 1 tahun. Karena sebelumnya tidak tahu di sana ada kerupuk atau enggak, jadi kita nggak bawa. Nggak bawa. Tapi kangen nggak sama kerupuk? Kriuk-kriuknya gitu. Iya, kangen sekali. Kayak makan tuh nggak ada rame-ramenya gitu. Betul Ya? betul. Mulutnya tuh sepi banget gitu. Kayak gitu. Selain itu minuman mungkin tadi kan makanan khas dari Okinawa. Namanya Campuru. campur. Isinya kayak bihun goreng. Iya. Tapi rasanya pedas, manis. Rasanya itu asinnya nggak asin. Apa ya kayak ada asemnya gitu. Rasa mirinnya gitu, Jepang gitu. Oh, seperti itu. Duh, saya jadi penasaran nih. Iya, makanya. Mari kita ke Jepang. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau minuman sendiri, pernah nyobain minuman khas sana barangkali? Zenzai. Apa itu? Zenzai itu kayak semacam es serutnya Okinawa. Es serut. Iya. Sini namanya es doger. Iya. Sana. Es serut. Iya, es serutnya Okinawa. Gimana itu dikasih apa, sirup atau apa? Ya otomatis hampir sama ya, hampir mirip. Es serut itu kayak es yang diserut kayak gitu. Nah nanti di bawahnya itu ada kacang merah. Gitu. Kacang merah. Kacang merah yang udah direbus mungkin atau dikukus kayak gitu yang udah lunak. Terus di atasnya itu ada sirup sama ada susu gitu, kental manis. Rasanya? Gitu. Rasanya hampir mirip tapi otomatis rasanya itu lebih kental di Indonesia karena cita rasa Indonesia kan sangat-sangat kental seperti itu ya. Itu minumannya. Terus kita lanjut lagi untuk Widi. Tadi kan bicara tentang makanan, minuman, kita udah macam-macam semua kita ulik semuanya, budaya, terus waktu-waktu yang beda banget sama Indonesia. Ketika di sana itu rindu nggak sih sama makanan Indonesia? Setahun loh kalian tidak makan, atau kalian bikin sendiri, bikin nasi goreng sendiri atau apa? Tapi itu rasanya beda mungkin ya? Sangat-sangat beda otomatis. Berasnya mungkin lebih gede atau lebih kecil? Berasnya itu
otomatis di Jepang itu apa ya, pulen kalau bahasa Pulen. Cirebonnya kayak gitu. Karena pakai sumpit aja kita bisa kemakan, bisa keambil gitu nasi itu. Oh, seperti Gitu. itu ya. Heeh. Pasti kangen banget. Kangen Apa banget. mungkin ketika kalian makan itu sambil ngeliat rendang gitu kan biar ada rasa-rasanya. Kalau seperti itu tuh ada sih restoran Indonesia Ada, gitu, ada restoran tapi Indonesia. tidak terjangkau oleh kami, jauh Oh, jaraknya yang jauh pertama, jaraknya. yang kedua juga harganya Masya Beda. Allah. Beda. Bagi teman-teman yang ingin berbisnis kuliner, Tuh. bisa datang ke Okinawa, buka cabang sebanyak mungkin agar kita di sana juga bisa merasakan kerupuk, ayam geprek, nasi goreng, Betul sekali ya, dan lamongan lainnya. Gado-gado segala macam. Lanjut, tadi kita bicara tentang makanan. Habis makan pasti kita kenyang, tidur, terus bangun, belajar. Betul. Belajar kan di Jepang sama Indonesia berbeda kan pasti. Orang Jepang itu kalau sekolah tuh gimana? Kalau di sana, Widi? Kalau sekolah itu ya, yang paling beda itu yang pertama, yang saya lihat ya, itu otomatis waktu jam masuk sekolah itu berbeda. Kalau di Indonesia itu kan umumnya itu jam 7 pagi itu sudah masuk di sekolah, sudah teng bell gitu kan ya. Ya. Tapi kalau Jepang itu setahu saya jam 8.30 lebih itu baru masuk gitu. 8.30 lebih baru masuk. Itu anaknya berarti masih bisa bermain dulu ya sebelum Bisa. berangkat. Bangun tidur bermain dulu gitu. Iya bisa, sangat bisa seperti itu. Dan untuk jamnya itu kurang lebih jam 4 itu sudah pulang gitu, udah pulang dari sekolahnya masing-masing. Seperti itu. Seperti itu. Kalau untuk khususnya kalau belajar di keperawatan sendiri, kalau di Jepang itu gimana? Apakah ada yang berbeda dengan Indonesia? Kita di sini kan ada D3 yang kuliah 3 tahun praktik terus disebut dengan vokasi, atau juga perawat yang profesional yang kalau di luar negeri mungkin ada BSN dan RN gitu, yang kita di sini 4 tahun kuliah selama S1 dan 1 tahun profesi. Kalau di sana sendiri bagaimana? Untuk lama pendidikan dulu pertama ya. Dari SD, SMP sama SMA itu lama pendidikannya sama 3, 6 dan 3 tahun. Dan untuk misalkan khususnya pada kami sendiri ya, perawat lansia tersendiri itu, jadi dari lulus SMA itu langsung mengambil seperti jurusan gitu kalau di Indonesia. Langsung ke keperawatan gerontik yang langsung ambil pada intinya, pada peminatannya kita sendiri. Hanya 2 tahun, setelah itu ada tesnya itu agar menjadi keperawatan lansia yang profesional. Berarti aja ada seperti uji kompetensinya Seperti juga itu ya. ada. Jadi itu khusus memang sudah dijuruskan ya. Dari awal tuh sudah sesuai dengan peminatannya. Selama 2 tahun khusus belajar hanya keperawatan gerontik. Betul Tidak sekali. ada pembelajaran tentang keperawatan dari sub spesialis yang lain. Betul sekali. Terus selain itu, ketika kalian sudah melakukan semua cerita yang sudah teman-teman sampaikan, pasti ada waktunya teman-teman untuk kembali lagi ke tanah air. Betul sekali. Bagaimana perasaan ketika harus kembali ke tanah air? Prosesnya itu bagaimana biasanya waktu di sana? Apakah langsung pulang saja atau mungkin ada prosedur-prosedur tertentu? Jadi karena kita itu pulang di era pandemi seperti ini ya, corona, jadi ada yang harus kita laksanakan sebelum kita pulang. Yang waktu itu otomatis tiket dulu sepertinya. Yang utama itu tiket pesawat, yang kedua itu tiket kedua. Tiket kedua di sini adalah medical check up gitu. Jadi harus kita medical check up terlebih dahulu baru kita bisa pulang. Kalau misalkan kita tidak melaksanakan hal tersebut, maka kita tidak bisa naik pesawat seperti itu. Dan itu sudah difasilitasi. Sudah difasilitasi. Sudah difasilitasi ya. Ketika proses pulang itu pasti ada namanya sebelum pulang itu perpisahan dulu. Iya. Dengan pihak tadi yang kata Mega ada penampilan tari-tarian kan di perpisahan itu bersama dengan nursing home di kota setempat. Selain itu ada perpisahan khusus nggak yang dilakukan di sana? Pasti bersama dengan lansia yang telah diasuh selama 1 tahun itu ada rasa momen sedih pasti kan ya? Gimana itu di sana, Wid? Jadi sebelum kita pulang itu otomatis kita berpamitan terlebih dahulu ya. Di waktu kita berpamitan tersebut ada lansia yang seperti tidak rela gitu ketika kami pulang. Jadi kayak nangis seperti itu ya, semacam reaksi tidak rela aja seperti itu. Yang membuat itu ya Allah seperti inikah gitu, yang rasanya akan kehilangan dan untuk kesempatan bertemu lagi itu kayak sangat-sangat tipis sekali gitu. Sedih sih. Jadi artinya teman-teman kawan-kawan stigma yang internship di Jepang di nursing home itu betul-betul kinerjanya diakui ya, diakui kualitasnya, profesionalitasnya oleh para lansia di Jepang. Jadi memang kawan-kawan di sana itu betul-betul dikirim dengan kualitas yang sudah bisa terjamin ya. Seperti jangan sampai mengecewakan
bangsa Indonesia sebagai perwakilannya juga dan juga Stikes Mahardika. Begitu. Selanjutnya ketika perpisahan khusus ya, ketika kalian sudah perpisahan pulang sebelum menuju ke bandara, medical check up dan sebagainya, pasti kalian tuh ada naluri untuk membeli oleh-oleh. Betul sekali. Beli oleh-oleh. Tadi kan ada yang bilang beli di Okinawa. Iya. Apakah beli juga di tempat lain, mungkin di Tokyo atau apa? Oh, jadi seperti ini. Kita itu sebelum pulang ke Indonesia, dan di Okinawa itu kita diajak jalan-jalan dulu nih, diajak refreshing. Refreshing. Gitu. Iya. Banyak tempat yang dikunjungi kayak semacam tadi Curaumi, kayak Korijima, terus ada Okinawa World dan lain sebagainya yang banyak sekali yang nggak bisa disebutin. Yeah. Terus ke ini juga apa namanya Kokuseidori tempat itu. Terus kita itu sempat transit di Tokyo dalam waktu 24 jam gitu. 24 jam. Dan kita bisa jalan-jalan alhamdulillahnya. Bisa ke Tokyo Tower. Tokyo Tower. Itu sangat Skytree juga. konten sekali itu ya untuk Instagram sekali. gitu ya. Terus jadi Skytree itu tuh apa ya, tower tertinggi di Jepang sendiri itu. kalian naik ke situ? Gak bisa naik sebenarnya boleh. karena waktunya juga udah malam dan corona juga, jadi nggak bisa ke atas. Dijaga juga ya, ada batasnya ya. Ada batasnya. Selain itu kalian beli oleh-oleh nih ya. Tadi oleh-olehnya ya apapun itu yang menarik ya dibawa ke sini. Terus ketika kalian pulang ke sini, bagaimana perasaannya? Apakah ingin kembali lagi ke sana atau mungkin saya ingin menerapkan ilmu-ilmu nilai-nilai yang sudah saya dapatkan di Jepang untuk saya amalkan di Indonesia gitu? Yang pertama kali nyampe di Indonesia itu rasanya bersyukur sekali bahwasanya kami semua ini sudah mampu menyelesaikan 1 tahun magang di negara orang itu. Yang kedua itu ada rasa khawatir gitu. Rasa khawatirnya kenapa? Karena kami itu 1 tahun di Jepang itu hampir tidak efektif dalam melaksanakan perkuliahan gitu. Walaupun daring juga ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa kami ambil gitu. Dikhawatirkan kami tidak bisa wisuda dengan bareng gitu dengan satu angkatan. Tapi berbaik hatinya kampus, berbaik hatinya prodi, kita yang mengikuti program ini tetap bisa skripsi bareng, wisuda bareng dan lulus bareng dengan teman-teman angkatan. Alhamdulillah sekali. Akhirnya kekhawatiran itu runtuh dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Karena memang kampus Stikes Mahardika ini berusaha agar kawan-kawan yang pergi ke Jepang itu juga tetap mendapatkan kesempatan yang sama. Betul untuk sekali. wisuda di waktu yang sama seperti rekan-rekan yang lain. Betul sekali. Kita setelah berbincang cukup lama, sepertinya talk show kali ini akan diakhiri, akan dicukupkan. Kita bisa nanti ngobrol lagi tentang Jepang, atau mungkin teman-teman yang ingin cari tahu lebih dalam tentang Jepang bisa langsung saja follow Instagram dari teman-teman semua di sini. Nanti akan ditaruh di link deskripsi. Jadi bisa kepoin langsung, komunikasi langsung dengan kakak-kakak atau mbak-mbak di sini yang pernah ke Jepang. Bagaimana sih persiapannya, apa yang harus tips-tipsnya untuk pergi ke sana, bagaimana. Sebelum kita akhiri, ada satu pertanyaan mungkin. Apakah ada peluang berkarir? Tadi kan baru internship ya. Bagaimanakah peluang berkarir bagi mahasiswa Stikes Mahardika untuk bisa bekerja di Jepang? Untuk mahasiswa Mahardika sendiri ya itu kayaknya peluangnya sangat-sangat besar. Kenapa? Karena sudah ada MOU-nya sendiri yang pertama. Yang kedua itu secara khususnya itu punya sertifikat level bahasa. Level bahasa N4 gitu. Kita harus sudah punya ijazah keperawatannya itu sendiri. Dan setelah itu karena di Jepang itu sangat-sangat sekali dibutuhkan, karena yang tadi sudah dijelaskan bahwasannya lansia di Jepang itu populasinya sangat-sangat banyak, otomatis untuk keperawatan itu, tenaga keperawatan itu sendiri sangat dibutuhkan, otomatis sangat berpeluang sekali ya untuk karir di sana, sangat mudah insya Allah. Buat teman-teman kawan-kawan stigma yang ingin melanjutkan atau ingin berkarir di negeri Sakura di Jepang, harus dipersiapkan segala persiapan dan persyaratannya. Tentunya itu juga membutuhkan semangat dan motivasi yang sangat besar. Sebelum kita tutup, mungkin ada dari teman-teman kawan-kawan stigma yang sudah ke Jepang ini ingin menyampaikan sesuatu kepada kawan stigma yang lain dengan menggunakan bahasa Jepang tentunya. Silakan.
Kita Coba ingin ya tahu. sekarang ya. Sekarang coba menggunakan bahasa Jepang, sampaikan kepada kawan-kawan stigma bahwa untuk meraih cita-cita kita harus punya semangat yang luar biasa. Silakan dari Widi mungkin. 日本に行けるようにマハリカで学校しに行って勉強しに行ってそれで日本に行けるだと思います。皆さんマハリカに入ってで勉強して日本に行きましょう。seperti itu. Arigatou gozaimasu. どういたしまして。 Ya, kawan-kawan stigma, sampai jumpa di talk show yang selanjutnya. お疲れ様でした。ありがとうございました。